Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sejarah kebudayaan Islam kali ini tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Orang-orang Yahudi sejak awal sudah kurang peduli dengan kedatangan Nabi dan umat Islam. Namun mereka menolak secara diam-diam. Mereka tidak berani berterus terang menentang Nabi dan mayoritas umat Islam karena menduga posisi mereka akan bergeser. Masyarakat Yahudi terus merongrong kekuatan umat Islam sehingga mereka bekerja sama dengan kafir Quraisy yang semakin marah karena perkembangan Islam yang sangat pesat dan berusaha menghancurkan umat Islam di Madinah. Kerjasama kedua pihak tersebut menimbulkan berbagai peperangan yang berakibat pengusiran masyarakat Yahudi dari Madinah. Permusuhan kafir Quraisy terhadap umat Islam mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam, antara lain Perang Badar. Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi. Sebab terjadinya Perang Badar adalah permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Makkah untuk melindungi kafilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Ditanggapi oleh penduduk Makkah bahwa kafilah mereka dicegat umat Islam dan diterima oleh Abu Jahal. Lalu dia marah dan mengirim pasukan berjumlah sekitar 1.000 orang. Peperangan terjadi antara pasukan kafir Quraisy dan umat Islam. Nabi Muhammad memimpin sendiri peperangan tersebut. Umat Islam yang berjumlah 313 dengan perlengkapan sederhana berhasil memenangkan peperangan. Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Makkah terbunuh, sementara pasukan umat Islam mati syahid 6 orang dari Muhajirin, 8 orang dari Ansor. Tentang tawanan perang bersepakat untuk melepaskan mereka dengan cara tebusan satu orang dengan harga 120 dinar. Sementara yang tidak mampu membayar diwajibkan untuk mengajar baca tulis kepada penduduk Madinah. Bagi kaum muslimin, perang Badar adalah perang besar, jihad bagi kaum muslimin. Madinah yang pernah terjadi, Nabi Muhammad mengajak tetap semangat dan waspada terlebih pada hawa nafsu. Di dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir nomor 1099 yang diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang artinya, jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjihad atau berjuang mengendalikan dirinya dan hawa nafsunya. Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Bermula kaum kafir Quraisy Makkah merencanakan menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam pasca kekalahan mereka pada Perang Badar. Mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nabi Muhammad mengetahui rencana itu melalui sepucuk surat dari Abbas bin Abdul Muthalib pamannya yang menaruh simpati pada Islam. Nabi berangkat dengan 1.000 tentara, baru melewati batas kota Abdullah bin Ubay dengan 300 pengikutnya membelot dan kembali pulang. Tersisa 700 tentara. Nabi tetap melanjutkan perjalanan dan tiba di Bukit Uhud, terletak di sebelah utara Madinah. Lalu Nabi menyusun strategi. Pada awalnya, pasukan umat Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Pasukan Muslim tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Mereka mengumpulkan harta rampasan dan tidak menghiraukan gerakan musuh. Beberapa pasukan pemanah pimpinan Abdullah bin Zubair juga tergoda dengan harta rampasan. Padahal Nabi berpesan agar para pemanah tidak meninggalkan tempat dengan alasan apapun. Akhirnya mereka turun dari bukit dan menganggap perang sudah selesai. Melihat kondisi tersebut, Khalid bin Walid, pemimpin pasukan berkuda Quraisy, kembali menyerang sampai berhasil melumpuhkan pasukan Muslim. Paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair, dai pertama Islam, gugur menjadi syuhada. Perang Khandaq. Perang Khandaq atau Perang Ahzab
terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Pasukan Quraisy berjumlah kurang lebih 10.000 dipimpin oleh Abu Sufyan bergerak menuju Madinah. Ketika Nabi mendengar berita tersebut, beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibangun parit besar mengikuti perbatasan kota Madinah sebagai pertahanan kota. Nabi dan para sahabat menyetujui usulan tersebut. Seluruh pasukan umat Islam termasuk Nabi bekerja sama menggali parit besar. Setiap kali pasukan Quraisy berusaha menerobos, pasukan Muslim mudah menggagalkannya. Serangan dan pengepungan berjalan berhari-hari sampai pembekalan mereka berkurang. Pada suatu hari Allah memberikan pertolongan bagi umat Islam dengan mengirim angin kencang disertai badai pasir yang merobohkan tenda-tenda musuh. Peristiwa tersebut disampaikan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 9. Akhirnya Abu Sufyan membubarkan pasukan Quraisy dan sekutunya, Yahudi Bani Nazir dan kabilah lainnya, untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah umat Islam memenangkan perang Khandaq, Yahudi Bani Quraidah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Nabi menunjuk Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim dan memutuskan hukuman, ada yang dihukum mati, ada yang diusir ke Syria, harta benda mereka disita. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.